Halo, apa kabar Sahabat Energi? Bertemu lagi bersama saya Mia Dharma di Ruang Tamu Mia. Semoga sahabat energi semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita tahu kabar dari berita-berita yang ada, kasus COVID mulai naik lagi, tapi saya yakin ketika kita tetap menjaga kesehatan dan prokes dengan baik dan ketat, semua bisa kita lalui bersama-sama dengan baik. Nah, hari ini kita akan membahas masih dalam lanjutan mengenai kebiasaan-kebiasaan baru. Karena biasanya sekali lagi, kalau di tahun-tahun baru, awal-awal tahun masih pada semangat. Ya, lagi mungkin masih baru mulai menulis resolusi baru yang ingin dicapai sampai di akhir tahun ini. Atau mungkin sudah mulai melakukannya. Hal-hal yang kemarin bulan Desember sudah ditulis, kepengen seperti apa, ingin mencapai apa, dan lain sebagainya. Nah, menyambung Ruang Tamu Mia sebelumnya bicara mengenai atomic habit atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang sepertinya kita nggak bisa lihat hasilnya langsung, tetapi kalau kita melakukan secara konsisten, pasti ada hasil dan pasti ada sesuatu yang kita capai. Nah, hari ini saya nggak sendiri. Saya akan mengundang rekan saya, Pak Anung Prakoso, seseorang yang aktif dalam bidang learning and development di sebuah perusahaan yaitu PT CSA Tbk. Beliau akan berbagi tips bagaimana menerapkan sebuah kebiasaan-kebiasaan baru secara corporate atau secara perusahaan. Karena apa yang dihadapi Pak Anung pasti sangat complicated ya, berhadapan dengan semua karyawan yang gak sedikit pastinya. Nah, gimana sebagai seorang yang bertugas atau punya fungsi untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baru sehingga secara personal karyawan berkembang, tetapi juga secara perusahaan atau organisasi juga berkembang ke arah yang lebih baik. Tanpa panjang lebar lagi, yuk kita undang Pak Anung Prakoso. Mas Anung, apa kabar? Kabar baik. Sibuk apa nih? Ya, hari sibuk. Ini mampir ke Ruang Tamu Mia. Ya, beberapa kita sibuk menyiapin program-program buat pengembangan karyawan, juga ada program pelatihan-pelatihan lah di awal-awal tahun seperti itu. Wow. Tapi udah full WFO atau masih 50-50 atau? Ya, ya masih 50-50 ya, karena gantian gitu ya. Ya, melihat kondisi yang berkembang seperti apa. Gitu. Wow, luar biasa. Terima kasih Mas Anung berkenan hadir di Ruang Tamu Mia. Kita mau ngobrol santai ya Mas Anung ya. Kan biasanya sahabat energi, mungkin Mas Anung juga melakukan, saya juga kadang-kadang melakukan sih terus terang. Tulis resolusi, kan biasa gitu ya. Kalau mau tahun baru merenung apa ya yang pengen dicapai gitu. Mungkin secara personal maupun dalam hal pekerjaan. Betul gitu sekali. Kan pasti orang-orang, pasti sahabat energi juga pasti pengen ya. Nah, gimana nih kalau kemarin di Ruang Tamu Mia sebelumnya saya membahas mengenai goal atau tujuan secara personal, kita secara pribadi gitu, pengen apa sih yang dituju. Nah, tetapi kalau kita mau bawa dalam konteks korporat gitu tuh, Mas Anung kan kesibukannya menggeluti dunia learning and development nih ya. Betul. Mengenai pengembangan secara knowledge-nya dari para karyawan gitu ya. Nah, itu tuh ada program-program nggak sih Mas kalau di awal tahun itu mengenai program-program baru yang intinya membuat karyawan itu punya kebiasaan-kebiasaan baru yang tujuannya ya pasti secara corporate ya, secara perusahaan. Itu ada nggak sih Mas? Iya, betul. Jadi setiap korporasi pasti punya satu goals yang disetting udah tahun sebelumnya ya. Untuk di tahun yang baru, dan begitu Q1 ini kuartal pertama mulai dari Januari mereka sudah mulai running setiap programnya. Nah, kami juga sama melakukan hal yang sama. Nah, untuk program untuk 2021 karena berkaitan sama strategi perusahaan ya. Jadi perusahaan ini kan sekarang menuntut untuk ya dunia bisnis ya, bukan cuma perusahaan ya, tapi dunia bisnis ini kan menuntut kita cepat, efisien, betul. Kalau bisa ya efektif gitu ya.
Nah, itulah yang membuat berbagai hal tuh mulai berubah nih. Jadi mulai dari organisasinya, kemudian dari climate-nya di perusahaan sendiri gitu, iklimnya juga mulai berubah gitu ya. Nah, ini juga mengakibatkan kalau kita sering dengar ada streamline business lah, reorganization lah. Nah, itu tuh berdampak kepada pekerjaan-pekerjaan dari teman-teman yang ada di dalam perusahaan. Nah, dampaknya ada hubungannya apa? Sama digitalisasi gitu. Iya, karena digitalisasi harus masuk gitu, dan kemudian harus karena lebih orang pengen cost reduction terus kan. Tiap tahun kalau bisa cost reduction. Benar. Temanya kayaknya nggak ada berubah karena menghadapi situasi yang tidak VUCA gitu ya. Kita pasti perusahaan akan mengambil langkah-langkah yang seperti itu gitu ya. Nah, itu berdampak besar terhadap pekerjaan yang sekarang ini sedang dilakukan oleh teman-teman di semua lini divisi gitu. Nah, semuanya harus memikirkan bagaimana seefisien mungkin gitu bekerja. Nah, itu salah satunya pekerjaan yang misalkan contoh aja, tadinya pekerjaannya ada, tapi karena ada digitalisasi, jadi pekerjaannya udah nggak ada lagi. Oh, tapi orangnya masih ada di situ kan? Orangnya masih ada. Nah, sehingga orang yang tadinya mengerjakan A, dia harus mulai mengerjakan yang B sesuatu atau dan C, yang baru. Pekerjaan yang baru yang memang kebutuhan dari pengembangan perusahaan sendiri. Nah, misalkan perusahaan membuka cabang baru atau bisnis yang baru gitu kan. Nah, itu pasti ada pekerjaan baru yang harus disiapkan oleh teman-teman. Nah, itulah kenapa di awal tahun, mulai dari tahun 2001 sebenarnya, berlanjut sampai 2022, ini membuat kita ini mulai Januari itu sudah harus masuk ke dalam satu pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan untuk 2022 ini. Gitu. Jadi perubahan yang cepat, terus dinamis sekali gitu ya di dalam membuat pekerjaan teman-teman juga harus yang tadinya 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3 gitu ya. Tapi orangnya tetap 1. Nah, gimana caranya? Dibantu sama teknologi atau digitalisasi. Nah, itu yang sedang terjadi. Sehingga program kami mulai menyiapkan dari hal teknis, jadi skill teknisnya mereka, kemudian juga dari sisi soft skill. Nah, soft skill kayak misalkan orang kan penting banget ya memiliki passion, tetap passionate dalam bekerja gitu ya. Walaupun mungkin saya nggak terlalu cinta nih sama pekerjaan ini gitu ya, tetapi mau nggak mau karena perusahaan butuh gitu. Dan kita mendapatkan kuenya gitu ya, atau bagian pekerjaan itu gitu. Nah, sehingga si karyawan ini mau nggak mau harus mulai passion gitu ya terhadap apa yang pekerjaan dituntut yang gitu ya. Kebiasaan baru ini kebiasaan baru itu. Nah, itu kan nggak gampang, Mas Anung. Maksudnya kita bicara mengenai misalnya pribadi aja, personal. Kita pengen jauh lebih sehat gitu ya. Betul. Itu kan harus mulai rajin olahraga, konsisten. Itu aja kadang-kadang kan bolong-bolong ya. Mungkin rajinnya di awal-awal tahun. Awal biasanya. Habis resolusi gitu ya. Habis itu lupa kan. Nah, ini bicara kalau dari dalam kapasitas Mas Anung kan mesti lebih banyak lagi orang yang di-handle gitu. Nggak cuman nanganin 1 orang, tapi kan banyak orang. Nah, bagaimana tipsnya nih atau challenge yang sering dihadapi nih Mas Anung? Kan nggak semua orang mudah ya diajak berubah atau melakukan kebiasaan yang mungkin dia udah mungkin katakanlah 5 tahun bekerja gitu dengan itu tadi pekerjaan yang biasanya tiba-tiba harus ganti. Betul. Nah, itu gimana tuh challenge-nya Mas Anung? Ya, ini menjadi challenge buat semua learning and development ya rasanya kalau dalam korporasi. Gimana cara merubah gitu. Nah, perubahan itu kan pasti kita harus lihat dari paling besar itu harus yang kita harus beresin itu adalah mindset. Dari mindset dulu. Jadi mindsetnya teman-teman ini harus kita berikan satu dimensi yang baru gitu ya. Misalkan kita ada pekerjaan yang seperti ini, nah kita bikin satu program, kita bikin program improvement atau program idea, innovation gitu ya. Untuk mereka mulai ketika masuk dalam program ini mereka memikirkan gitu loh. Ini ada challenge seperti ini. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Oh, mereka diikut sertakan ya. Ada sebuah program gitu. Nah, itu program itu sifatnya annual setahun gitu ya. Kita akan bikin lomba. Nah, kemudian nanti setiap progresnya setiap waktu tuh kita akan review terus.
Jadi orang-orang ini akan berusaha coba memikirkan ya gimana ya improvement apa yang bisa saya perbuat. Oh, itu dilombakan? Iya, dan itu jadi suatu lomba. Nah, ini contoh yang sedikit kami buat ya di perusahaan kami. Dan itu tuh membuat seolah-olah perubahan itu tuh jadi sesuatu kayak challenge gitu, kayak seru gitu ya. Iya, karena ada lomba gitu, ada ya. kompetisi yang sebenarnya berdampak juga buat orang pribadi. Betul. Dan juga dampaknya pasti perusahaan kan. Dan pasti yang berdampak lebih ke pribadi karena mereka merasa ini punya dia kan, project dia, idenya dia, terus jadi dia punya ownership yang kuat ya terhadap program-program yang dia mau kerjakan. Wah, it's a good idea. Jadi dimulai dari dirinya, mereka memikirkan gitu ya. Apa sih improvement apa? Atau mungkin dia bilang, saya punya ide nih supaya pekerjaan saya bisa lebih cepat dan saya bisa ngerjain pekerjaan yang baru gitu ya. Wah, apa ya gitu. Nah, itu tuh mereka tuangkan dalam tools-tools yang udah kita siapin dan mereka coba explore. Dan ya ini kemarin 2021 kita lakukan dan hasilnya sih kita cukup ini juga ya, kaget juga gitu ya, cukup surprise ya dengan teman-teman yang mempunyai semangat untuk berubah, kemudian semangat untuk komitmen untuk melakukan suatu efisiensi gitu ya. Nah itu sesuatu yang dihargai dan kami bawa ini sampai ke level direksi. Jadi penghargaannya setiap tahun itu setelah lomba ini selesai, mereka akan bukan hanya mendapat reward, tapi berkesempatan bertemu langsung sama direksi dari perusahaan kami. Wow, luar biasa ya. Jadi rewardnya jelas. Jadi terus kemudian secara supaya program atau membangun kebiasaan ini lebih jalan efektif dan efisien, mereka diikut sertakan ya untuk coba ikut pikirin Oh wow. Tapi kan nggak semuanya pasti ya. Ikut memang, aktif mau gitu kan. Memang kita lihat kontestannya ikut, teman-temannya ikut tuh ya pastinya nggak awal-awal nggak banyak. Tetapi mereka ini menjadi change agent. Jadi, yang menginspirasi teman-teman yang lain ya. Dengan peer-nya dia gitu, kanan kiri. Dia orang-orang kan pasti lihat. Oh, mereka sedang ngapain sih? Sedang sibuk apa sih gitu. Oh, aku lagi ikut program inovasi gitu, program improvement gitu. Apa sih itu? Dan mereka mengerjakan ini di luar dari jam kerja, kadang-kadang extra time. Iya, karena kalau jam kerja kan fix, dia kan ada rutinitas yang harus selesai gitu. Nah, ini yang membuat kami melihat, bahkan direksi pun melihat ini sesuatu yang baik buat perusahaan. Nah, sehingga program ini terus akan dilanjutkan gitu. Dan ini sebagai jembatan ketika ada perubahan strategi, perubahan dinamika pekerjaan. Nah, ini bisa dipakai sebagai sarana komunikasi lah buat dari atas ya, top to down gitu ya, dari direksi sampai ke bagian bawah gitu ya. Dan mereka pun menjadi exciting sekali gitu loh, karena bukan hanya kompetisinya, tapi bagaimana mereka orang-orang yang ada di bawah tuh bisa bertemu loh sama orang nomor satu. Itu sesuatu yang ini juga ya, menarik buat mereka juga ya. Dan kita kebetulan ada di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari level yang paling bawah, bahkan level clerk aja tuh, clerical staff. Mereka kalau punya idenya cukup baik dan bisa kita nilai dengan parameter-parameter yang kita pakai, dan mereka bisa menang dan punya kesempatan yang sama. Dan itu sudah terbukti kemarin dari orang-orang staf gudang kami. Ada success story-nya ya. Dan itu mereka berhasil menjadi juara gitu. Wow. Karena membuat suatu improvement yang akhirnya membuat cabang mereka itu bisa lebih efektif gitu bekerjanya. Nah, ini yang kita cukup exciting juga kita sebagai penyelenggara ya, melihat hal seperti itu. Dan itu menjadi success story dan mereka menjadi change agent di tempat mereka. Betul. Seperti nah, itu. tapi bagaimana Mas? Itu kan tadi yang Mas Anung cerita, ada orang-orang yang semangat dan tetap passionate ya untuk mengadakan sebuah perubahan, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Bahkan mereka adalah ujung-ujungnya sebagai change agent of change ya, untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Tapi dalam perjalanannya itu kan pasti ada orang yang masih resistance ya. Betul sekali. Ya kan, pasti udah keenakan nih, udah dengan kebiasaan yang lama gitu. Nah, itu biasanya dari pihak perusahaan
untuk memicu dan memacu mereka untuk punya passion melakukan perubahan atau kebiasaan-kebiasaan baru tuh ada nggak? Iya, saya mengalami itu sih. Jadi ketika kita bikin program, ya pastinya yang nggak semuanya akan terlibat. Nah, bagaimana dengan yang tidak terlibat dengan itu gitu? Nah, kami memang meminta dan memang udah menjadi standarisasi bahwa setiap karyawan itu wajib harus mengikuti program pelatihan dalam 1 tahun. Oke. Disebut ya ada main days trainingnya gitu ya. Jadi ada main days, program main days training. Mereka harus capai ya. Ya mereka harus capai. Gitu ya. Nah, main days-nya tuh yang harus dicapai apa? Nah ini kita disitulah fungsi peran kita. Kita ciptain menu pembelajarannya, silabusnya. Menu pembelajaran ini pastinya akan ngikutin dari strategi perusahaan. Jadi menu pembelajaran sekarang kita lagi mau ngarah kemana? Lagi arah ke sini. Nah, ini yang kita siapin. Modulnya disiapin untuk setiap jabatan. Jadi kita turun sampai ke tingkat jabatan. Jadi kalau salesman, ya dia punya menu sendiri. Orang yang di bidang ini juga punya menu sendiri. Jadi semua tuh kita buat menu-menu untuk mereka harus wajib ambil. Mau nggak mau mereka akan terekspos dengan modul-modul itu yang akan mengarahkan mereka ke proyek tersebut. Betul, sebenarnya. Betul. Wow, that's good. Wow, luar biasa ya idenya. Tapi sebenarnya kalau dari Mas Anung sendiri, secara pribadi maupun secara dalam pekerjaan, ada tips nggak sih Mas yang bisa dibagikan ke sahabat Energi gitu ya? Kalau kita posisinya karyawan nih atau pemilik perusahaan atau pemilik usaha UMKM gitu, untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru nih kan pasti nggak mudah ya. Kadang kan udah males ya, udah biasa gitu. Terus mulai harus sesuatu yang baru tuh. Nah, ada tips nggak sih dari Mas Anung nih? Ya, kalau dari saya tuh selalu datang harus dari dalam diri gitu ya. Supaya itu menjadi satu komitmen tuh harus datang dari diri sendiri. Iya, nggak bisa dipaksa dari luar ya. Nggak bisa dipaksa dari luar. Nah, yang paling pertama tuh menurut saya tuh kita harus setting di mindset kita gitu ya. Mindset sekali lagi. Dan saya juga punya satu untuk memacu saya pribadi gitu untuk melakukan suatu perubahan. Misalkan saya harus belajar sesuatu yang saya tidak sukai gitu ya. Benar. Waduh, karena misalkan contohnya belajar masak deh. Suka makannya tapi. Ya, suka makannya gak suka masaknya, cara ngeramunya, proses masaknya. Nah, tapi saya selalu bilang, saya selalu bicara the end of mind gitu ya. Jadi ujungnya itu apa sih yang kita ingin capai gitu. Selalu dari ujungnya. Dan juga kalau saya tidak melakukan ini, apa dampaknya? Nah, saya selalu push diri saya sendiri. Gitu. Jadi di end of mind-nya saya set benefit sama juga apa loss-nya kalau saya nggak melakukan ini. Jadi ketika saya udah tahu itu benefitnya, dan kalau saya tidak melakukan ini seperti apa gitu ya. Contoh aja memasak. Kenapa saya harus memaksakan diri memasak? Karena istri saya kalau pergi, nanti saya harus memasak buat anak-anak gitu kan. Jadi menu-menu anak-anak harus saya kuasai. Betul. Untuk memasak. Karena kan lebih steril, lebih higienis kalau masak sendiri. Betul. Nah itu kalau saya nggak masak ketika istri saya pergi, nanti GoFood daripada GoFood misalkan atau yang kita beli ya belanja di online itu tetap nggak sehat. Jadi saya mau nggak mau saya harus gantiin istri saya. Nah itu selalu menjadi trigger gitu loh untuk akhirnya saya bisa. End of mind-nya atau benefitnya anak-anak lebih sehat gitu ya. Yes. Jadi benefitnya sama apa sih kerugiannya kalau gitu? Iya, kalau dampaknya kita nggak belajar ya. Ya, selalu seperti itu. Ketika masuk dalam perusahaan juga sama. Kalau ada satu perubahan yang baru nih, kenapa saya harus melakukan itu? Selalu dimulai dari why gitu ya. Kenapa saya melakukan itu ya? Nah, di situ akan muncul tuh cabangnya, benefitnya apa, ruginya apa gitu. Betul. Nah, kemudian contoh lagi nih olahraga. Wah, sekarang kan lagi olahraga langsung iya, pandemi gitu ya. Olahraga tuh baik gitu. Kita tahu itu baik ya. Tapi untuk kenapa bangun soham pagi gitu ya? Dan malesnya bangun pagi kemudian padahal sudah kayaknya udah oke nih. Saya udah motivasi diri, saya udah tahu apa kalau saya udah beli bajunya dulu. Iya, udah beli peralatan segala gitu kan. Tipsnya saya itu saya juga cari teman yang sevisi. Jadi semangat ya. Jadi kalau ada teman tuh minimal ada yang kontrolnya, kontrolernya gitu, atau paling enggak sama istri lah gitu ya. Jadi mulailah kami saling mengingatkan. Ya, mulai dengan habit berolahraga. Nah, nanti ada tuh teman yang memang di saat-saat tertentu, waktu tertentu dia kan kontak gitu ya.
Kata, ayo kita kesini, kita ke situ, kita lakukan ini, lakukan itu. Nah, itu tuh yang membuat yang pertama di end of mind tadi. Nah, yang kedua kita cari partner. Ya. Nah, kalau ada partner, sparring partner tuh kan lebih seru, lebih semangat. Iya, tetap menjaga intensivitasnya kita gitu. Iya. Nah, itu yang hal seperti itu yang menurut saya itu yang bagi saya tuh worth it banget tuh. Kalau saya ingin berubah, ya saya harus mulai dari end of mind-nya dulu. Ya. Kemudian saya cari partner. Nah, yang bagus lagi memang benar-benar ya ada komitmen ya. Kalau gampang kalau di perusahaan ya. Kalau perusahaan kan pasti ada kontrak, ada betul. Ada KPI-nya, ada measurement-nya buat mengukur gitu ya. Nah, kalau buat pribadi ya kita harus komit sendiri. Misalkan komit dengan anak, komit dengan istri gitu kan. Misalkan lagi yang paling sering sekarang, saya mau nurunin BB itu. Benar-benar berat banget. Waduh, itu kita tahu itu baik gitu ya. Tapi kan, nah saya pasti bikin komitmen sama istri. Saya mau turun berapa kilo gitu dalam jenjang waktu sekian. Ya. Nah, dengan begitu, karena istri sebagai partner, dia akan terus ngingetin. Dan nggak boleh marah kalau diingetin. Itu dia, karena udah komitmen kan. Jadi kita udah bikin komit, ya kita harus ikutin gitu ya. Apa yang sudah jadi. Ya nggak mudah sih, tapi betul. Sejauh ini saya merasa. Itu pentingnya support system partner gitu Iya. Nah, kalaupun kita gagal, kalaupun nggak tercapai targetnya, minimal udah setengah jalan, bener nggak? Betul. Minimal kita udah setengah jalan melakukan habit yang baru gitu. Nah, ini kan bisa jadi kalau kita mau lakukan hal yang sama, minimal kita udah tahu setengah jalannya tuh gimana. Iya. Terus challenge-nya kira-kira apa sih yang dihadapi gitu ya setengah jalan itu ya. Membuat kita semakin berarti besok lakukannya seperti ini. Tapi kemarin yang belum finish, wah ini harus saya cari cara baru nih, gimana caranya. Strategi baru dan lain sebagainya. Wow. Sederhana sebenarnya ya caranya. Cuman untuk memulai itu sesuatu yang baru emang gak mudah. Tapi thank you banget Mas Anung. Thank you. Tipsnya ya luar biasa. Kalau sahabat Energi tadi belum sempat mendengar atau menyimak dengan baik. Tipsnya itu untuk kita bisa memulai melakukan habit baru harus dimulai dengan mindset yang benar. Betul. Ya. Harus keluar dari diri sendiri, nggak bisa dipaksain, nggak bisa, apalagi ikut-ikutan tren ya. Ikut-ikutan tren. Cuman lewat sekedarnya aja. Tapi kalau kita nggak benar-benar niatin dari dalam, ya susah. Yang setelah udah ada komitmen, udah ada niat dari pribadi, kemudian mindsetnya dipikirin gitu ya. End of mind-nya ya tadi ya Mas. Istilahnya kalau kita berhasil, benefitnya apa? Kalau kita nggak melakukan kebiasaan yang baru itu, dampak ruginya itu buat kita apa? Nah, itu yang kita harus pikirin. Sehingga terukur ya, ada hitung-hitungannya. Kita udah tahu nih resikonya, konsekuensinya, atau benefitnya yang akan kita capai kalau kita berhasil seperti apa. Kalau enggak, ya akan seperti apa. Nah, ketika kita mikirin itu terus, dalam perjalanannya kita juga butuh partner. Ya itu kan? Juga penting. Ya, partner yang istilahnya mau ngingetin atau punya teman persahabatan yang punya passion yang sama atau goal yang sama gitu ya, untuk hidup sehat, untuk nurunin berat badan misalnya gitu ya, untuk saling ngingetin ya, taken kontrak gitu, misalnya hitam di atas putih, kalau diingetin jangan marah gitu ya. Nah itu penting sih, kalau enggak kita akan pura-pura lupa kalau nggak ada yang ngingetin. Well, sahabat Energi, seru banget ya bicara mengenai kebiasaan baru, dan saya tahu melakukan sesuatu yang baru itu nggak mudah. Dan saya setuju dengan Mas Anung tadi, kadang-kadang kita perlu men-challenge diri sendiri. Betul. Melakukan yang sebenarnya kita nggak suka nih. Nah, goalnya apa? Ya, sehingga sahabat Energi mulai bisa memikirkan hal-hal apa sih yang sebenarnya selama ini kita hindari gitu ya. Betul. Mungkin makan sehat, mulai yang nggak biasa makan sayur, mulai membiasakan diri makan sayur lebih banyak, makan buah, sesuatu yang kita benci, kita nggak suka, padahal itu manfaatnya banyak sekali dan bagus ya. Jadi dimulai dari mindset yang benar, tahu benefitnya apa dan ruginya apa kalau kita nggak melakukan, dan cari teman yang punya komitmen yang sama untuk saling ingetin. Yes. Wow, thank you banget Mas Anung buat tipsnya. Semoga bermanfaat buat sahabat Energi. Ya, dan jangan lupa sampai ketemu lagi di ruang tamu Mia berikutnya. Dah.